Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di malam di mana Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini adalah bagian dari tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya hujan ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita, memudahkan langkah gerak kita untuk mendatangi majelis ilmu di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai ini. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala setimpal dan menjadi pemberat untuk catatan amalan kita nanti di hari kiamat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian perdana bagi saya pasca liburan cukup panjang, beberapa minggu setelah kita menghabiskan waktu dengan meramaikan satu di antara hari raya umat Islam tahunan, yaitu Idul Fitri. Dalam hati, pada pertemuan dan kajian perdana ini saya bisa melanjutkan kembali kitab Al-Adab bagian terakhir dari Bulughul Maram, sebagaimana rutin yang kita kaji setiap bulan. Tapi subhanallah, masih mengingatkan, Ustaz, ini sudah mendekati Idul Adha, jenengan masih punya utang dulu. 1 tahun yang lalu kita membahas sesi pertama dari keutamaan Dzul Hijjah dan fikih kurban yang belum tuntas, dan beliau berharap mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pada pertemuan kali ini. Dan alhamdulillah, saya pun mengiyakan, karena ini adalah bagian dari hutang yang hampir luput dalam catatan di benak saya. Dan alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan menuntaskan bagian terakhir dari keutamaan Dzul Hijjah, kemudian kita akan masuk ke fikih kurban, dan mudah-mudahan malam ini bisa kita tuntaskan seluruhnya, sekalipun fikih kurban itu adalah satu pembahasan yang cukup panjang. Kenapa harus kita tuntaskan malam hari ini? Kalau kita tunda lagi atau kita sambung lagi pada bulan depan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah ada pandemi kloter ketiga, jilid ketiga, wallahu taala alam bisawab. Dan seandainya pun nggak ada, kemungkinan nggak bisa kita bahas lagi, karena bulan depan di Jumat yang kedua itu sudah malam hari raya, ada kemungkinan seperti itu. Jadi mudah-mudahan malam hari ini bisa kita tuntaskan insyaallahu yani ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mereview dari apa yang hampir setahun yang lalu kita bahas tentang keutamaan Dzul Hijjah dan pernak-pernik dari bulan yang mulia ini. Memang Dzul Hijjah ini satu bulan yang masih kita nanti kehadirannya, karena saat ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Mungkin kisaran 20 hari lagi, bisa kurang atau bisa lebih sedikit, kita akan menyambut kedatangan bulan Dzul Hijjah. Ada banyak tema dan subtopik yang dahulu kita sampaikan. Salah satunya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dan menspesialkan 4 bulan dari 12 bulan Hijriyah, sebagaimana termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 36,
Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran." Ya. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, potongan minha arba'atun hurum inilah para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan. Di antara 12 bulan Hijriah dan bukan bulan yang di Masehi. Bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada, bulan Dzulhijjah yang sedang kita nanti kehadirannya, dan bulan Muharram yang sudah kita tunggu keberkahannya, dan yang terpisah adalah bulan Rajab yang sedang kita impikan dan kita idamkan kedatangannya. Maka bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan inilah menjadi salah satu bukti bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita? Kalau kita tilik dari penuturan para ulama tafsir, salah satunya adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menuturkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sengaja mengkhususkan 4 bulan saja dari 12 bulan Hijriah ini, karena setiap ketaatan sekecil apapun yang ditunaikan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana pula setiap kemaksiatan sekecil apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan dosanya. Maka oleh karena itu ini menjadi catatan besar bagi kita semua, agar jangan sampai lisan kita, hati kita, dan seluruh anggota badan kita ini mencederai atau bahkan menodai kesucian dan kemurnian bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Kemudian poin yang kedua, kenapa disebut sebagai arba'atun hurum? Dahulu sudah kita sampaikan ada 2 pendapat sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan diharamkan pada bulan-bulan itu adanya pertumpahan darah. Tahun-tahun dan ratusan tahun lamanya masyarakat jahiliyah ketika sudah sampai pada 4 bulan ini mereka rehat. Mereka menjadikan masa-masa di bulan-bulan spesial ini sebagai masa-masa reses, tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Tapi jumhur para ulama mengatakan sebenarnya disebut dan dinamakan sebagai arba'atum hurum, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau sucikan, itu karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas tadi, bahwa larangan sekecil apapun terhadap kemaksiatan di bulan-bulan ini ditekankan daripada di bulan-bulan yang lain. Pun demikian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan suci ini itu lebih ditekankan daripada di bulan-bulan yang lain. Kemudian poin yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bekal dan persiapan apa yang perlu kita persiapkan, dan bekal terbaik apa yang perlu kita persiapkan untuk mengisi bulan-bulan yang haram ini? Dahulu pernah kita sampaikan, yang pertama kita bersegera untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, bukan karena hanya untuk meleburkan dosa-dosa kita, tapi taubat adalah salah satu ibadah rutin Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah menuturkan, setiap harinya Rasulullah SAW senantiasa berdoa, inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi SAW istighfar, bertaubat kepada Allah setiap harinya, dalam riwayat 70 kali, dalam yang lain sehari 100 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya dengan kita bertaubat taubatan nasuha dalam surat An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Barang siapa yang bertaubat dengan taubat yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bagi hamba-hambanya yang bertaubat dengan taubat dengar dengan berbagai keberuntungan. Mungkin kemudahan kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia, mungkin dalam bentuk pertolongan, mungkin pula dengan dibukanya pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Berarti kita masuk dalam seruan ayat ini, la'allakum tuflihun, pasti, dan ini adalah jaminan dari Allah, engkau akan beruntung. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya persiapan dan bekal yang kedua
Mari kita tata kembali keikhlasan kita, hati kita, dan mulailah kita untuk bersungguh-sungguh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan ini. Jangan sampai amalan ibadah kita haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Setelah sekian lama kita sudah mengerahkan energi kita, tenaga kita, ternyata hilang begitu saja karena kita tidak mampu untuk menjaga dengan baik hati dan keikhlasan kita. Mungkin barangkali karena faktor riak, atau mungkin barangkali faktor sum'ah dan lain sebagainya. Dan tetaplah kita bersungguh-sungguh dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah jembatan dan wasilah terbaik untuk bisa meraih ketakwaan dan bisa merengkuh istiqamah. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di akhir surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersemangat dalam kebenaran, orang yang bersemangat dan bersungguh-sungguh di atas ketaatan kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan, satu, hidayah, dan yang kedua adalah istiqomah di atas ketaatan jenis tersebut hingga akhir dan ajal menjemput, yakni nyawa kita semua. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun, sebagaimana kita sampaikan tadi. Bukan karena faktor kecilnya kemaksiatan dan remehnya kezaliman yang kita kerjakan, tapi kita harus melihat kepada siapa kita berbuat nista dan kepada siapa kita berbuat yang durhaka. Kepada Allah yang telah memberikan kita semua, yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan apapun yang kita butuhkan yakni saat ini. Maka jangan sampai kita durhakai Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun dengan berbagai kemaksiatan, dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, ayat yang pertama kali kita sampaikan di awal tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali engkau cederai, jangan sekali-kali engkau nodai kesucian 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan ini dengan kezaliman sekecil yakni apapun. Adapun berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan dahulu tentang sedikit ya tentang keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Banyak sekali sebenarnya. Salah satunya bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu yakni bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan objek di dalam sumpahnya, sebagaimana ada di dalam surat Al-Fajr, walayalin yakni asyr. Para ulama memang berbeda pendapat, terutama ulama tafsir, tapi jumhur para ulama sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah taala lebih menguatkan ini adalah malam-malam 10 di bulan Dzulhijjah dan bukan 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak sembarangan ketika menjadikan objek di dalam sumpahnya itu adalah 10 hari pertama dari bulan yakni Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan dalam sebuah hadis sahih dari riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya hari-hari yang terbaik sepanjang tahun itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Memang ada silang pendapat, ada yang mengatakan 10 terbaik itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi kebanyakan jumhur ulama mengatakan terbaik, hari-hari terbaik itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka nanti monggo ya kita deteksi lebih dini kapan tanggal 1, dari situlah kita bisa mengisi dan memenuhi aktivitas kita di hari-hari yang spesial itu 10 pertama bulan Dzulhijjah ini dengan beragam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari lain yang mampu mengungguli ya hari-hari tersebut. Terutama di saat kita mampu berbuat kebaikan sekecil apapun, itu dianggap sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Ya, maka tidak ada amalan yang paling bagus melebihi amalan yang kita kerjakan selama kita diberikan nikmat umur dan usia bisa berjumpa dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Manfaatkan peluang itu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam walal jihad fi sabilillah. Bahkan pahala jihad yang kita tahu dirwatu sanamil Islam. Jihad ini subhanallah di dalam syariat kita, dalam bab yang fikihnya, keutamaan jihad luar biasa. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jihad itu masih nomor 2. Artinya belum mampu mengungguli pahala jihad itu dengan pahala ketaatan yang bisa kita kerjakan di 10 pertama. Kecuali kalau seandainya seorang mujahid yang berperang di jalan Allah, menghadapi musuh-musuh Allah dan pulang hanya membawa nama saja.
yaitu mati syahid, maka inilah pahala jihad yang paling tinggi levelnya dan paling mulia yakni kedudukannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang lain ada hari Arafah, di mana kita disunahkan untuk puasa. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ya ayyu kafir as-sana allati qablaha wallati ba'dah." Dengan izin Allah, kalau memang kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa 10 pertama dan bisa berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, pasti tanggal 9 bulan Dzulhijjah manfaatkan untuk berpuasa kalau tidak ada udzur. Ya, yang ada udzur berarti kebanyakan adalah para wanita, atau mungkin barangkali lelaki yang punya udzur sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada udzur, manfaatkan peluang ini, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya dosa-dosa 2 tahun ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, di bulan Dzulhijjah ini ada Yaumun Nahr, hari-hari di mana kita bisa berkorban. Dan di hari-hari Dzulhijjah pun bagi siapapun yang diberikan kesempatan untuk haji, ini adalah sebuah peluang emas juga. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali jannah, itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan umrah. Makanya para ulama, salah satunya adalah Ibnu Rajab rahimahullah taala, mengatakan kenapa sih 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdol daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Karena 10 pertama bulan Dzulhijjah terutama itu dianggap sebagai ummul al-ibadat. Ummahatul ibadat itu ada di bulan ini. Kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kita bisa mengeluarkan zakat di situ. Kita bisa berpuasa di situ. Ya, kita bisa qiyamul lail di situ. Makanya disebut sebagai ummahatul ibadat, bisa kita kerjakan. Tapi di 10 terakhir bulan Ramadan hampir semuanya bisa, kecuali satu, haji kita nggak bisa. Maka disinilah sebagian besar ulama, terutama Ibnu Rajab, mengatakan ummahatul ibadat ada di bulan Dzulhijjah. Maka oleh karena itulah beliau lebih condong bahwasanya hari-hari terbaik itu ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah dan bukan 10 terakhir bulan Ramadan. Allahu taala a'lam bishawab. Adapun bagian terakhir sebelum kita masuk ke fikih kurban, itu adalah tentang amalan-amalan yang dianjurkan dan seharusnya diprioritaskan bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah. Ya, sebenarnya banyak. Tadi sudah kita bahas sedikit ya. Salah satunya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain haji, kemudian kita pun disunahkan untuk berpuasa. Dan berpuasa ini memang silang pendapat. Ada yang mengatakan hanya pada Senin Kemis di 10 pertama plus tanggal 9. Ada pula yang mengatakan bahwasanya sunnahnya kalau mampu 9 hari full. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya dalam salah satu fatwanya lebih condong bahwasanya enggak ada masalah. Bahwasanya ibadah puasa itu adalah junnah. Ibadah sunnah terbaik itu adalah berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnah." Puasa itu adalah perisai. Artinya sebagai benteng terakhir terbaik dari segala bentuk penyakit, syubhat dan syahwat. Maka disinilah kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tidak ada masalah bagi kita kalau meniatkan untuk mengisi 9 pertama hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai walayalin asyr, itu kita isi dengan berpuasa, sunnah full mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian di antara yang lain bisa kita manfaatkan dengan membaca takbir sebanyak-banyaknya. Ini disunahkan. Nah, di sini ada 2, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Kalau mutlak itu bebas, tidak terikat dengan sholat, tidak terikat dengan ibadah yang lain. Maka di sini para ulama menyebutkan salah satu dalilnya adalah Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dahulu sampai masuk pasar bertakbir dan mengajak orang-orang di pasar, orang-orang yang dia temui dan ia jumpai untuk meramaikan bulan-bulan itu dengan banyak melafalkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana yang ma'ruf. Memang di sini ada silang pendapat, ada 3 lafaz. Ada yang Allahu Akbar 2 kali, ada yang Allahu Akbar yang 3 kali. Tapi semuanya
itu dibolehkan untuk kita ucapkan. Yang penting lafaz takbir itu kita perbanyak di bulan Dzul Hijjah ini. Ini adalah muqayyad dimanapun kita berada. Adapun yang inilah mutlak. Kalau yang muqayyad itu terbatas, dibatasi, ya. Hal ini bagi orang yang tidak haji, ya nggak tahu. Di sini ada yang berangkat haji insyaallah? Nggak ada ya. Taib, yang tidak haji berarti kita semua ini disunahkan untuk membaca takbir secara muqayyad ba'da salat wajib. Mulai ba'da subuh tanggal 9 dan berakhir pada salat asar tanggal 13, hari terakhir hari tasyrik. Jadi pas kita puasa 9 Dzulhijjah, ya, ba'da salat itu sunnahnya bisa langsung diucapkan dan tidak dilaksanakan secara qor. Ya sudah, takbir yakni sendiri-sendiri, ya, bareng, dan itu dilaksanakan setelah sholat subuh, setelah sholat duhur dan seterusnya, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 berakhir pas ba'da sholatul asr tanggal 13. Kalau tanggal 13 ba'da sholatul maghrib yakni sudah tidak ada, yakni sunnah lagi kita mengucapkan yakni takbir. Adapun bagi orang yang haji, ya, itu mereka disunnahkan pada yaumun nahr, yakni setelah mereka menyembelih atau di tanggal 10 ba'da salat yakni zuhur. Ya, bagi orang yang haji disunahkan untuk memperbanyak takbir dan berakhir yakni sama juga di hari yang ke-13 setelah salat yakni asar. Ini adalah di antara yakni sunnah-sunnah yang bisa kita yakni kerjakan di hari itu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang lain, ya, adalah banyak beramal yakni soleh selain itu semua. Ya, lah di sini kita akan rinci beberapa amalan-amalan soleh yang diriwayatkan dan didasarkan pada asar para sahabat dan beberapa yakni tabi'in. Ya, selain berpuasa, takbir, di sini kita akan masukkan memperbanyak amalan soleh. Salah satunya adalah memperbanyak qiyamul lail. Ya, terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Hal ini didasarkan dari asar yakni Sa'id ibnu Jubair rahimahullahu taala, beliau pernah menuturkan, ketika engkau sudah sampai di 10 pertama bulan Dzulhijjah, jangan engkau padamkan lampu-lampumu setiap malamnya. Artinya apa? Artinya ramaikan, kemudian hidupkan malam-malammu itu dengan ibadah, sebagaimana tatkala kita menghidupkan malam-malam terakhir atau malam-malam di saat kita berada di bulan yakni Ramadan. Yani subhanallah, ini adalah salah satu di antara yakni amalan yang mungkin barangkali sekali lagi sudah jarang kita jumpai. Tapi kalau kita menilik dari athar Sa'id ibnu Jubair rahimahullah ta'ala, kita akan dapati ternyata ini sudah menjadi kebiasaan mereka menghidupkan malam-malam, baik itu dengan tilawatil Quran, lebih-lebih itu adalah dengan qiyamul lail. Dan di antara yang lain disebutkan ada athar riwayat dari Ibnu Asakir, ya, salah satunya adalah dengan beriktikaf, ya, di 10 pertama bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan ada kalanya dimanfaatkan oleh sebagian sahabat. Disebutkan dalam athar dan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanfaatkan 10 pertama ini untuk mengqadha apa? Puasa yakni Ramadan bagi mereka yang punya utang. Kalau seandainya Syawal kembali belum berkesempatan, belum mampu, terdapat sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu manfaatkan. Ini kesempatan emas, hari-hari terbaik ini, ya. Dan demikian pula di hari-hari seperti ini, di 10 pertama terutama, mari kita dalami kembali, kita baca lagi karya-karya para ulama, terutama adalah fikih udhiyah, fikih tentang korban, keutamaan bulan Dzulhijjah, keutamaan berpuasa Arafah, ya, kemudian keutamaan berkorban dan lain sebagainya. Ini perlu kita baca, ya, dan ini adalah manfaat yang besar untuk kita semua. Kalau nggak kita baca, nggak kita kaji, nggak kita datangi majelis-majelis ilmu yang membahas tentang itu, eman. Karena ini terdapat asar dan bukti juga. Salah satunya dari Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma. Beliau setiap berada di bulan Dzulhijjah itu selalu membuka halaqah-halaqah khusus untuk membahas hal ini. Ya, mudah-mudahan, ya, di masjid yang di Darun Najah ini adalah bagian dari menghidupkan kembali sunnah yang dahulu sudah
sering kali diterapkan oleh orang-orang soleh. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma, yang menghidupkan hari-hari spesial itu dengan membuka halaqah-halaqah dan membahas tentang hukum-hukum kurban, keutamaan Arafah, ya, dan terutama adalah manasik yakni haji. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang lain adalah dengan berkorban. Nanti kita akan bahas lebih rinci insyaallah taala. Ya, karena berkorban ini hanya terjadi di sini. Ya, makanya ini termasuk ummahatul al-ibadat, ada di sini. Ya, di bulan Ramadan meskipun spesial dan tahu bagaimana keberkahan bulan Ramadan, ada Lailatul Qadar, tapi nggak ada yang namanya syariat berkorban. Jadi adanya di bulan yakni Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 10 yang kita kenal dengan Yaumun Nahr. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika yani wanhar, dan ini seringkali dijadikan sebagai dalil ya tentang keutamaan Yaumun Nahr, tentang keutamaan bagi siapapun ya menyembelih binatang yang kurbannya. Nanti kita akan sebutkan apa saja yakni syarat hewan yang harus disembelih, berapa umurnya dan sebagainya. Mudah-mudahan waktunya cukup insyaallah taala. Dan di antara yang lain yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan di bulan Dzulhijjah ini untuk melaksanakan salat apa? yakni Id. Ini memang silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yakni sunnah, tapi sebagian besar Allah taala alam yang besok mengenakan hukumnya wajib. Apa dasar sebagian besar para ulama mengatakan hukumnya wajib? Ya, tentunya wajib ini bagi mereka yang tidak punya udzur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan sekali, ya, menekankan yakni sekali bagi siapapun untuk menghadiri tempat-tempat di mana di situ ditunaikan salat yakni Id. Sampai perempuan-perempuan yang haid maupun nifas itu pun yakni dianjurkan untuk menghadiri dan meramaikan lapangan-lapangan dan tempat-tempat ditunaikannya salat yakni Id. Salah satunya di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang menuturkan ini demikian, karena dasar ini, karena dalil inilah yang menunjukkan bahwasanya hukumnya yakni wajib kecuali bagi orang yang punya yakni udzur. Wallahu taala a'lam yakni bissawab. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini terakhir untuk fikih atau keutamaan Dzulhijjah. Kita membahas sebelum fikih kurban bagaimana menentukan puasa Arafah, yang tentunya sebentar lagi pasti kita akan selalu mendapati polemik hampir setiap tahun. Nggak tahu kalau yang tanggal merahnya di kalender saat ini tanggal berapa? Tanggal 10 atau 9? 10 ya. Taib, kira-kira prediksinya beda apa bareng Pak tahun ini Pak? Hari Jumat insya Allah wukuf. Berarti hari Jumat tanggal berapa itu? 9. Taib. Ala kulli hal yang dijama'i dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu permasalahan yang sebenarnya masuk dalam pembahasan klasik. Jadi maaf, saya tekankan di sini itu karena perbedaan ya berkaitan dengan berpuasa Arafah disesuaikan dengan orang-orang yang saat itu sedang wukuf, ataukah disesuaikan dengan tanggal 9 Dzulhijjah yang itu setiap daerah punya ru'yah hilalnya. Ini adalah satu pembahasan yang sudah diulas oleh ulama-ulama klasik yang di zaman dahulu. Jadi perbedaan di antara ya mereka itu sudah ada zaman dahulu. Jadi perbedaan yang kita jumpai hari ini itu bukan baru kemarin sore muncul. Ini sudah ada zaman dahulu. Dan ini diungkapkan oleh para ulama. Salah satunya Ibnu Rajab Al-Hambali itu pernah menuturkan akan hal ini. Pun demikian ya dengan Ibnu Abidin Al-Hanafi dalam kitabnya itu juga membahas tentang hal ini. Ya, jadi ini adalah pembahasan yang sudah klasik dari dulu hingga saat ini, berbeda yang pendapat di kalangan mereka. Secara umum jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat besar. Pendapat pertama, ya hal ini didasarkan pada orang yang sedang wukuf di sana. Artinya di Arafah, lebih kepada tempatnya dan bukan yakni harinya. Maka ketika mereka orang-orang yang haji wukuf di Arafah, maka berarti seluruh kaum muslimin disunahkan untuk berpuasa yakni Arafah. Jadi acuannya kepada tempat. Ini adalah salah satu di antara
yakni pendapat yakni para ulama masa kini. Kalau klasik yakni tadi sudah kita sebutkan beberapa. Salah satunya Syekh bin Baz rahimahullah taala, pun demikian dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, beliau-beliau ini termasuk di antara para ulama yakni saat ini atau masa kini yang lebih condong dengan pendapat pertama, yaitu didasarkan pada tempatnya. Adapun di antara pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua itu didasarkan pada ru'yah hilal setiap negara. Ya, jadi ini kalau kita bahas ru'yah hilal berarti persis dengan pembahasan ketika kita masuk bulan Ramadan. Ya, apakah yakni hilalnya itu global, nanti ru'yahnya global, ataukah setiap yakni iklim atau negara masing-masing. Tapi wallahu taala alam yakni bisawab, saya pribadi lebih condong dengan ru'yah likulli balad. Ya, jadi ru'yah itu berlaku untuk setiap negeri atau setiap negara atau negara-negara yang ada berada di sekitarnya. Baik, kita kembali ke permasalahan yang kedua ini. Jadi kita cuma ambil dua saja pendapat. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya tidak didasarkan pada tempat, tapi didasarkan pada waktu, dan waktunya itu setiap tanggal 9 Dzulhijjah dan disesuaikan dengan ru'yah hilal setiap negara masing-masing atau yang sekitarnya. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Begitu juga dengan murid-murid seniornya beliau Syekh Dr. ya Khalid Al-Musaikih dan Dr. Khalid Al-Muslih, pun demikian dengan Syekh Jibrin rahimahullah taala. Saya sebutkan ulama-ulama ini adalah ulama-ulama kontemporer ini saat ini ya. Ya, untuk menggabungkan dan menautkan bahwasanya masalah ini adalah masalah yang sudah ada zaman dahulu dan sampai saat ini pun ulama-ulama kontemporer masa kini pun masih berbeda pendapat. Maka dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus benar-benar legowo. Kita harus benar-benar membesarkan yakni dada kita. Ya, bahwasanya masalah ini jangan sampai kita peruncing, apalagi kemudian sampai menyebabkan pertikaian, apalagi pertumpahan darah waliyadzubillah, apalagi sampai mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Tapi di dalam yakni dua pendapat ini tentu saya juga punya hak untuk menyampaikan ya beberapa hasil dari apa yang saya pelajari. Kiranya mana sih ya yang lebih mendekati kepada kebenaran? Allahu taala alam yang bisawab. Secara pribadi saya lebih condong dengan pendapat yang kedua. Ini adalah pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi didasarkan pada waktu dan bukan kepada yakni tempat. Dan waktu yaitu 9 Dzulhijjah ini itu berdasarkan pada ru'yah setiap negara. Tentu hal ini akan berbeda-beda. Ya, karena ru'yah sebagaimana ru'yah pada awal Ramadan atau akhir Ramadan kemarin pun berbeda-beda antar beberapa yakni negara. Taib. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil. Ya. Dalil yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari Hunaidah binti Khalid. Ya, lah mudah-mudahan nanti kita bisa memahami hadis ini. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani meskipun sebagian ahli hadis yang lain ada yang masih meragukan kevalitannya, tapi Syekh Albani mensahihkannya. Dari Hunaidah binti Khalid radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum. Nabi SAW senantiasa berpuasa. Coba kita lihat teksnya. Kana yasumu tis'a min Dzulhijjah wa Asyura, ya. Kemudian ayyamul bid dan yaumul Itsnin wal Khamis. Kalau kita lihat yakni semuanya ya didasarkan pada waktu. Dzulhijjah yaitu tanggal berapa? Yakni 9. Berarti itulah yang kita kenal dengan puasa apa? yakni Arafah. Kemudian Nabi SAW senantiasa juga menjaga puasa apa? Ya, Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Kemudian Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan Hijriyah, dan yang terakhir Senin Kamis. Nah, di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menuturkan, menjelaskan, kalau kita telisik kembali jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW haji, ya, itu cuma sekali tok. Ketika haji yakni wada. Padahal puasa 9 Dzulhijjah ini sudah dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau yakni haji. Sedangkan wukuf waktu itu belum ada. Karena memang silang pendapat. Orang-orang musyrikin wukufnya di mana? Di Arafah. Tapi orang-orang Quraisy itu wukufnya di mana?
di Muzdalifah. Barulah kemudian ketika Nabi SAW haji wada, disinilah Nabi SAW mengajarkan manasik haji dengan sempurna, dan itulah yang harus kita jadikan sebagai acuan. Makanya Nabi SAW ketika haji wada, khudu anni manasikakum. Kita tarik lagi dari sisi waktunya atau masanya. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan ini, puasa 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah ini sudah dikerjakan oleh para sahabat ketika mereka berada di kota Madinah, sekalipun Nabi SAW belum haji. Ya, maka disinilah kemudian Nabi SAW ketika membiasakan diri untuk menjaga puasa-puasa tadi 9 Dzulhijjah, kemudian Asyura, kemudian Ayyamul Bid, kemudian Senin dan Kamis, semuanya dikaitkan dengan hari dan tanggal, dan tidak dikaitkan dengan waktu, tidak dikaitkan dengan tempat. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar. Dan pun demikian dengan Al-Khirazi, seorang ulama madhab pun mengatakan demikian, bahwasanya ketika dikaitkan dengan puasa Arafah itu adalah zamanuhu, kata beliau, itu adalah waktunya dan bukan dikaitkan dengan tempat, karena melihat dari sisi historisnya tadi, karena kala itu sebenarnya kaum muslimin itu belum ada yang namanya syariat wukuf, karena wukuf itu belum disyariatkan secara sempurna sampai Nabi SAW haji wada. Padahal sebelumnya Nabi SAW sudah membiasakan puasa 9 Dzulhijjah. Ini adalah dalil yang pertama, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika memberikan komentar terhadap hadis dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian yang kedua, di antara dalil yang lain dikemukakan oleh pendapat yang kedua, itu adalah dikaitkan pada kondisi real dan kenyataannya. Kita tahu bahwasanya kaum muslimin itu sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Kita berbicara sebelum canggihnya dunia teknologi saat ini, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin barangkali, atau 200 tahun yang lalu, ketika belum ada yang namanya canggihnya dunia teknologi saat ini, kita nggak bisa membayangkan bagaimana mereka kala itu berpuasa Arafah kalau selalu dikaitkan dengan tempat. Dan inilah kata Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau kala itu, jadi Ibnu Hajar ini kan ulama yang jauh dari masa Nabi, tapi jauh pula dari masa kita juga. Beliau menuturkan bahwasanya kita pernah sholat Idul Adha katanya itu hari Jumat, hari Jumat itu wukuf, sedangkan di Mesir itu baru apa? Baru wukuf di Makkah itu hari Jumat, sedangkan di Mesir hari Jumat itu sudah sholat Aid. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, itu Idul Adha maksudnya di sini. Jadi Mesir kala itu belum ada yang namanya media informasi atau media sosial yang bisa langsung dalam waktu cepat mengirimkan informasi. Padahal kita tahu jarak, saya nggak tahu kalau kita tarik dalam peta antara daerah Makkah dengan Mesir, kalau kita di peta itu memang nggak jauh. Lah kita nggak bisa membayangkan bagaimana yang terjadi dengan daerah-daerah negara yang lebih jauh daripada Makkah, mungkin Indonesia 100 tahun 200 tahun yang lalu, tentu akan kesulitan. Karena tidak hanya berkaitan dengan puasa Arafah, banyak hal. Satu misalnya nanti kita akan sampaikan, di antara sunnahnya kita itu kan tidak boleh motong bagi yang berkurban itu mulai tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1. Lah untuk penentuan tanggal 1 kita berbicara 200 tahun yang lalu kan susah. Ini nanti berkaitan juga media informasi ke kaum muslimin yang ada di ujung. Itu susah sekali. Nanti ada kaitannya dengan puasa Arafah, nanti ada kaitannya dengan sholat idnya kapan, nanti ada kaitannya dengan menyembelihnya hari kapan. Jadi tentu ini akan menyulitkan. Kita berbicara 200, 100, mungkin 300 tahun yang lalu. Maka disinilah kemudian kembali lagi bahwasanya ukurannya itu adalah waktu setiap negara dan bukan tempat.
Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun yakni dunia teknologi ini semakin canggih dan kita bisa mendapatkan, oke, kita berbicara masalah yakni saat ini misalnya, maaf. Tapi bagaimana hukum bagi sebuah negara yang jarak atau selisih waktunya sekitar 6 jam? Ya. Misalkan yakni daerah timur Indonesia, kita ambil contoh. Secara umum jarak selisih ya waktu durasi kita dengan Saudi Arabia ya atau dengan orang-orang yang hidup di sana itu sekitar 5 jam. Kita ambil yang bagian timur lah. Berarti berapa? 6 jaman. Ya. Lah kalau seandainya sudah ada informasi di sana wukuf yakni hari ini, otomatis kita harus sahur. Misalkan yakni hari ini hari apa? Hari Jumat ya, jam 6 ya, mereka sudah berpuasa. Padahal di sana masih jam 12 ya di malam. Berarti belum apa? Belum wukuf. Sedangkan ketika mereka sudah wukuf, yakni di daerah timur sudah apa? Ya ini sudah maghrib. Lah di sini puasanya didahulukan ataukah puasanya diakhirkan yang esoknya? Karena ada di pertengahan yakni waktu siang ketika mereka berpuasa. Maka di sini pun ya beberapa ulama menjadikan hal ini satu permasalahan yang pelik. Ya, apakah diperbolehkan yakni kita itu berpuasa lebih awal di saat mereka belum wukuf? Karena waktu itu berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain. Lah ini akan jadi masalah besar. Ya. Kemudian dalil yang keempat tidak kalah pentingnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah termasuk bentuk nawazil. Dalam ilmu fikih itu adalah fikih kontemporer, itu namanya fikih nawazil. Qaddarallahu ma syaa ma fa'al. Seandainya ada satu kejadian di mana kita dilarang untuk haji. Kemudian berarti kalau sudah nggak ada haji berarti nggak ada apa? Wukuf yang di Arafah. Ya, terus acuannya kita kepada apa? Karena tidak ada wukuf. Haji mungkin karena ada faktor apa yang akhirnya tidak bisa kita melaksanakan ibadah yakni haji, dan tidak ada satupun orang yang haji kala itu. Misalkan ditutup karena ada faktor perang dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Maka tetap puasa sunnah Arafah itu disunahkan, dianjurkan, karena pada dasarnya acuannya itu adalah waktu dan bukan yakni tempat. Allahu taala alam yakni bisawab. Inilah diantara beberapa yakni dalil yang dikemukakan oleh yakni para ulama, sebagaimana dalil-dalil ini adalah dalil untuk kelompok yang kedua dan pendapat yang kedua, bahwasanya acuannya itu adalah waktu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah di setiap negara dan bukan yakni tempat di saat mereka wukuf, karena dalil syar'inya ada dari yakni riwayat Hunaidah bintu Khalid, yakni tadi Nabi SAW yakni sudah berpuasa 9 Dzulhijjah itu sebelum ada syariat yakni wukuf yakni di sana. Wallahu taala yakni a'lam bishawab. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke fikih. Masih lama ya. Taib, ke fikih kurban ya. Kita ambil beberapa ringkasan yakni saja ya. Berkaitan dengan fikih kurban ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fikih korban ini yang pertama kita membahas yakni tentang hukum menyembelih yakni korban. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib, tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan hukumnya apa? yakni sunnah, tapi sunnah yakni muakkadah. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Jadi bukan pendapat yang wajib. Kenapa demikian? Hal ini didasarkan pada beberapa yakni riwayat. Salah satunya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat dari Abi yakni Sarihah, ra'aitu Abu Bakrin wa Umar wa ma yudhiyani. Aku pernah melihat dalam satu waktu yang namanya Abu Bakar, dan kita tahu Abu Bakar seorang dermawan, seorang yang kaya raya. Pun demikian dengan Umar radhiyallahu taala anhu, wa ma yudhiyani. Kala itu mereka berdua ya tidak menyembelih yakni kurban. Ya, kalaulah itu hukumnya wajib, tentu para sahabat adalah orang yang paling layak untuk selalu melaksanakan kewajiban dan perintah Allah dan Rasulnya. Kenyataannya Abu Bakar dan Umar pernah kedapatan tidak yakni berkurban.
Pun demikian dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, inni la'ada al-adha atau udhiyah. Saya pernah, karena dia adalah orang yang kaya, saya pernah pada satu waktu itu saya nggak berkorban ya sama sekali. Kenapa demikian? Wa inni lamusirun, padahal aku sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran rizki. Apa alasannya? Makhafatan ayyara jirani annahu hatmun alayya. Saya khawatir kalau nanti terkesan atau muncul pemahaman di masyarakatku, tetangga-tetanggaku, bahwasanya korban ini adalah sebuah kewajiban sekalipun itu untuk orang yang mampu. Ya, maka dari sinilah diambil kesimpulan oleh para ulama fikih bahwasanya hukumnya kembali kepada sunnah, tapi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai jenis hewan yang dikurbankan. Ya, ini selalu ada polemik, meskipun alhamdulillah kaum muslimin sudah memahami mana yang termasuk tauqifi dan mana yang termasuk ijtihadi. Adapun jenisnya kita tahu bahwasanya syariat sudah membakukan jenis-jenis hewan yang dikorbankan, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala firman, lihat kurusmallah, surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala firman, lihat kurusmallah ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Ya, hewan yang dikorbankan itu harus masuk dalam kategori yang namanya bahimatul an'am dalam surat Al-Hajj ayat 34. Para ulama tafsir menuturkan bahwasanya bahimatul an'am itu hanya 3 jenis saja. Yang pertama itu adalah unta, yang kedua itu adalah sapi dan turunannya. Ya, turunannya itu bukan persilangan yang mungkin bahasa biologinya saya nggak tahu. Dulu kita pernah belajar namanya famili urdu dan lain sebagainya, saya nggak paham maksudnya apa. Jadi sapi itu masuk di situ adalah al-jamus. Jamus itu apa? Kerbau. Ya. Jadi dan keluarganya gitu saja ya. Unta, kemudian sapi dan keluarganya masuk di situ adalah kerbau, dan yang terakhir itu adalah kambing dan keluarganya. Masuk di situ adalah domba, biri-biri, apalagi kambing dan lain sebagainya. Itu adalah 3 jenis saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tapi subhanallah, kalau kita buka buku fikih itu terkadang kita menemukan keunikan-keunikan. Satu contoh misalnya Ibnu Hazm itu menuturkan bahwasanya tidak hanya terpaku pada 3 jenis ini saja. Itu bisa dikorbankan hewan-hewan ala arba, yang semuanya itu hewan-hewan berjalan dengan 4 kaki, kata Ibnu Hazm. Berarti apa? Harimau bisa Pak 4 kaki apa 2 kaki Pak? Masuk di situ juga. Sampai dia mengatakan bahwasanya hatta dik, sejenis unggas pun bisa dikorbankan. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang amat lemah sekali. Kenapa demikian? Karena ini adalah termasuk perkara yang tauqifi dan sudah disepakati atau ijma' para ulama. Maka Nabi SAW yang dahulu tidak pernah menyembelih selain 3 jenis ini. Padahal kita tahu di zamannya Nabi SAW ada hewan yang lain, yaitu keledai. Padahal keledai juga kakinya 4, itu nggak pernah dijadikan sebagai hewan yang dikorban di zamannya Nabi SAW. Dan ini adalah bukti konkret yang menunjukkan hanya pada 3 jenis ini saja. Adapun usianya, sebagaimana kita ketahui bersama jamaah yang dirahmati Allah, ini berbeda-beda. Kalau kambing domba itu minimal saja itu 6 bulan. Kalau seandainya kambing Jawa, ada yang mengatakan demikian, itu 1 tahun minimal. Kalau sapi minimal 2 tahun, sedangkan kalau unta minimal 5 tahun. Ini adalah batas yang minimal. Kalau lebih dari itu enggak ada masalah. Jadi kalau seandainya domba itu minimal 6 bulan, kalau kambing Jawa minimal 1 tahun, kalau sapi minimal 2 tahun, kalau unta minimal 5 tahun. Nah, ini adalah di antara jenisnya dan usianya. Adapun syarat-syarat dari hewan tersebut, salah satunya itu adalah harus bebas dari segala bentuk penyakit. Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu menyebutkan ada 4 jenis.
Dan ini penting sekali bagi kita yang mau berkorban yakni tahun ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, tidak boleh yakni buta. Ya, yang buta itu jelas yakni sekali. Dan yang kedua, kata Nabi SAW itu yakni nggak boleh, maaf, yakni pincang, ya, yakni kakinya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW itu menyebutkan bahwasanya yang dikorbankan itu nggak boleh kurus yakni sekali, ya. Atau mungkin barangkali yang keempat itu punya penyakit dan penyakitnya ini amat menular atau menjadikan orang jijik yakni untuk melihatnya, ya. Nah, ini adalah 4 yakni penyakit di mana di situ sekalipun masuk dalam kategori bahimatul an'am tidak dianggap sah hewan itu untuk dikorbankan. Makanya baru-baru ini kan muncul, alhamdulillah saat ini sudah mulai turun. Saya nggak tahu bagaimana perkembangannya. Kemarin sekitar ba'da Id ya, itu muncul yang namanya penyakit PMK ya Pak ya. Apa? Mulut dan ya itu. Mulut yani dan kuku itu. Ya, tapi berita terakhir wallahu taala alam bisawab, yani alhamdulillah Dinkes, Dinas Kesehatan terutama di Jawa Timur kemarin juga menegaskan insyaallah kita selektif ya. Kita tetap untuk sosialisasi terutama juga menyeleksi yani hewan-hewan yang layak untuk dikorbankan, dan mudah-mudahan ya insyaallah yani kita yani bisa merayakan Idul Adha yani tahun ini yani dengan tidak ada halangan, terutama adalah jenis hewan yang mau kita akan yani kurbankan. Makanya di beberapa yani tempat yani kemarin di Gresik yang sempat saya itu muncul di rapat salah satu masjid di kampung yani saya itu, sampai tahun ini kita nggak membuka patungan apa yani sapi, diganti saja sama apa yani kambing. Tapi alhamdulillah yani dengan adanya informasi terbaru, insyaallah tahun ini mudah-mudahan kalau tidak ada yani udzur, semua yani hewan insyaallah sudah masuk yani seleksi, terutama adalah yani sapi. Wallahu taala alam yani bisawab. Nanti kita akan lanjutkan setelah yani adzan. Tafadhal.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan membahas sedikit mengenai beberapa pernak-pernik masalah-masalah fikih yang dikaitkan dengan fikih kurban. Ya, tentu hal ini tidak bisa kita tuntaskan yakni seluruh masail, seluruh permasalahan. Yakni salah satu yang pertama adalah masalah patungan, ya. Yang paling afdol memang kalau kita mampu itu bisa berkorban dengan satu hewan utuh, ya, satu unta, satu yakni sapi, dan satu yakni kambing. Tapi kalau tidak memungkinkan, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih memberikan ya keringanan. Kalau sapi berapa? Yakni 7. Kalau unta di sini nggak ada unta. Kalau unta berapa? Yakni 10. Ya. Tapi kalau kambing, yakni pembiayaannya harus 1 orang. Ya. Tapi untuk diniatkan boleh seluruh keluarganya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun yakni demikian. Ya, dahulu pernah menyembelih. Ya, bikab syaini 2 kambing, tapi diniatkan untuk beliau dan seluruh ahlul bait. Ya, padahal ahlul bait ini banyak. Ya, maka di sini para ulama mengatakan pembiayaan untuk kambing itu 1 orang, meskipun diniatkan pahalanya untuk banyak orang keluarga pun yani nggak ada masalah. Ya, ini adalah yani hal yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan mana yang lebih afdol. Kita ikut patungan sapi, ya, ataukah ikut yakni kambing yakni 1, karena pembiayaan tadi 1 orang, ya. Nah, di sini memang ada silang pendapat. Para ulama itu membagi yakni 2 kriteria. Kriteria pertama itu kalau seandainya kita mampu berkorban secara utuh, para ulama lebih condong bahwasanya urutan pertama itu adalah unta yang paling afdol. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah yakni sapi. Sedangkan yang ketiga apa? yakni kambing. Kalau seandainya pembiayaannya itu 1 orang, maka yang paling afdol itu urutan yakni 3 hewan ini. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah disebutkan bahwasanya yang paling afdal itu aghla samanan, ya, yang paling mahal, yang paling bernilai, dan paling bernilai dari sisi harga, ya, dari sisi ya mungkin apa namanya dagingnya dan sebagainya, tentunya unta lebih bernilai daripada sapi, dan sapi lebih bernilai daripada kambing. Ini adalah kriteria pertama kalau seandainya pembiayaan yakni 1 orang. Tapi kalau seandainya patungan yakni bagaimana? Ya, misalkan ada yang patungan sapi, ya, lebih afdol mana antara patungan yakni sapi dengan 1 ekor yakni kambing? Ini silang pendapat di kalangan yakni para yakni ulama. Ya, ada yang mengatakan yakni sapi tetap menduduki urutan yakni pertama lebih afdal sekalipun patungan daripada 1 ekor yakni kambing. Tapi Allah taala alam yang bisawab, saya lebih condong dengan pendapat kedua, di mana kalau bandingannya patungan sapi dengan 1 ekor dan utuh kambing, maka kambing lebih yakni afdal. Ya, tapi afdoliyah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun ya tidak menuntut sebuah keharusan dan kewajiban. Karena kita harus juga melihat situasi dan yakni kondisi. Satu contoh misalnya di daerah suatu negeri misalnya. Di negeri situ kita tidak boleh yakni misalnya kita nggak boleh dan ada larangan untuk menyembelih kambing yakni misalnya. Padahal kambing ya itu lebih afdal menurut yakni jumhur yakni ulama insyaallah taala daripada patungan yakni sapi. Tapi nggak usah ngotot. Ya, kalau memang nggak ada ya sudah, nggak ada masalah. Ya, kita bisa berkorban meskipun dengan patungan yakni sapi, atau mungkin karena ada faktor lain. Ya, di suatu negeri ya yang dibutuhkan yakni saat ini itu adalah yakni sapi. Mungkin ada faktor yang lain kenapa mereka lebih memilih sapi, maka nggak ada salahnya. Kita nggak perlu ngotot yakni untuk mencari yakni kambing sampai ke ujung kampung, yakni sampai ke ujung dunia hanya untuk mengejar itu, yakni tidak. Ya, jadi ini pun menjadi salah satu pertimbangan ya dan bahan renungan yakni untuk kita semua, bahwasanya yakni afdoliyah ini tidak mengharuskan kita harus atau wajib yakni mencari yakni seperti itu. Ini adalah poin yang berikutnya. Kemudian yang lain
tidak kalah pentingnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan menyembelih hewan kurban yang itu kita niatkan untuk orang yang telah meninggal. Ya, apakah hal ini diperbolehkan? Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya yang pertama kita menyembelih hewan kurban itu dan itu sudah menjadi wasiat, maka tidak ada masalah. Ya, misalkan yang wasiat dari ibu kita untuk berkurban, maka mau tidak mau kita sebagai ahli wasiatnya, ahli warisnya harus melaksanakan wasiat yang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita meniatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka disunnahkan bagi kita untuk meniatkan bagi kita yang sudah masih hidup digabung dengan orang yang meninggal. Ya, misalkan kita berkorban satu kambing atau patungan sapi untuk siapa? Untuk saya dan nenek saya yang sudah meninggal. Maka ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini yang paling afdol. Jadi menyertakan orang yang masih hidup. Adapun yang ketiga, bagaimana hukumnya? Kalau seandainya kita meniatkan hewan kurban untuk orang yang mati saja, tanpa menyertakan kita orang yang masih hidup sebagai keluarganya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, hal ini masih dibolehkan meskipun Allah taala alam bisawab, beliau lebih condong bahwasanya ini tidak sesuai dengan sunnah. Maka dari tiga ini Allah taala alam bisawab, bisa kita tarik kesimpulan kalau seandainya wasiat nggak ada masalah meskipun ini untuk orang yang sudah meninggal saja. Tapi kalau seandainya kita yang masih hidup, ya, maka sebisa mungkin kita sertakan kita sebagai anaknya, atau mungkin kita sebagai bapak untuk kakek kita atau untuk paman kita yang sudah meninggal, itu diperbolehkan ya ketika nanti waktu kita pendaftaran kurban. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ucapan tatkala kita menyembelih. Ya, memang di sini dalam hal penyembelihan ini ada dua pendapat yang amat terkenal dan masyhur dalam dunia fikih. Ya, berkaitan dengan bacaan bismillah ini ada mengatakan sunnah, sebagaimana mazhabnya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, itu sunnah. Ya, jadi kalau seandainya lupa nggak ada masalah, sunnah. Tapi pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini diperkuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allahu taala alam bisawab, membaca basmalah itu hukumnya wajib. Ya, sampai Syekh Utsaimin rahimahullah taala menuturkan, kalau seandainya lupa membaca basmalah, terus bagaimana status hewan yang dikurbankan, hewan yang sudah disembelih? Kata Syekh Utsaimin, tetap hukumnya bangkai. Berarti tidak boleh kita manfaatkan dagingnya dan lain sebagainya. Yang hanya boleh kita manfaatkan itu adalah kulitnya setelah dibersihkan, atau yang dikenal dalam bahasa fikihnya disamak. Sampai seperti itu. Memang ini silang pendapat di kalangan para ulama. Meskipun saya lebih condong dengan pendapat yang kedua, bahwasanya hukumnya wajib, karena Allah Subhanahu wa taala firman, wala taqulu mimma lam yudkarismullah. Jangan sekali-kali engkau makan hewan-hewan yang boleh dimakan tapi tidak disembelih atas nama Allah, sekalipun lupa. Lupa itu bukan perkara yang menjadikan kita dosa. Kita nggak berdosa kalau kita lupa. Sebagaimana tatkala kita sholat kita nggak lupa, tapi kan ada konsekuensinya. Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika kita lupa membaca bismillah itu hukumnya wajib. Kata beliau, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kita nggak berdosa, tapi statusnya hewan itu punya hukum yang lain. Dia tetap menjadi bangkai. Allahu taala alam bisawab. Kemudian berikutnya adalah bacaan yang kita ucapkan setelah basmalah ini banyak. Kalau seandainya kita menyembelih untuk diri kita sendiri, ya, maka berarti ada dua bacaan, ada dua riwayat. Bismillah hadza minka walaka anni wa ahla bait. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, dari kami, dari saya dan dari keluarga saya. Atau ada kalanya langsung Allah bismillah hadza anni wa ahli bait. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah, ini dariku dan untuk keluargaku misalnya. Ya, ini kalau seandainya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau seandainya kita mewakilkan, mungkin kita diminta untuk menyembelih, maka disunahkan untuk membaca bismillah hadza minka walaka an fulan, disebutkan siapa namanya. Atau dengan cara yang lain, bismillah hadza an fulan, ini atas nama fulan. Ya, ini adalah
yakni tata cara menyembelih. Kalau seandainya kita nggak bisa menyembelih, artinya tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, beberapa ulama membolehkan, asalkan yakni jelas bahwasanya kita ini yang berkorban sendiri ataukah kita ini menjadi wakil bagi orang yang yakni berkorban. Ya, tapi jangan lupa yang pertama tadi apa? yakni bismillah. Kemudian di antara perkara lain yang sering kali jadi polemik itu adalah mengenai ujrah. Yakni para ulama sudah sepakat ya bahwasanya ujrah atau upah bagi para jagal tidak diperbolehkan diambilkan dari yakni apa? Dari apa? Hewan yakni korban, dan itu harus yakni terpisah sebagai uang operasional yang saat ini kita kenal yakni seperti itu, dan memang ada larangan akan hal itu. Kemudian di antara polemik yang lain yang sering kita jumpai itu adalah mengenai jual beli hasil dari hewan yakni kurban. Terutama itu adalah apanya? yakni kulitnya. Allahu taala alam yakni bisawab. Jumhur ulama masih berpendapat bahwasanya hukumnya yakni haram. Kecuali kalau seandainya sudah diberikan kepada secara personal atau kepada yakni pondok pesantren misalnya, maka bebas setelah itu. Dia jual pun nggak ada masalah. Bahkan kita menjual daging, misalkan ya kita dapat daging sebagai orang yang termiskin, dagingnya sampai 15 kilo, subhanallah. Sedangkan yang kita butuhkan saat ini itu adalah uang dan beras. Kalau seandainya kita sudah dapat menjadi hak milik kita, kita jual nggak ada masalah. Tapi kalau dari awal sudah diperjualbelikan atau bukan diperjualbelikan, karena jual beli itu bisa dengan barter barang dengan barang atau dengan barang dengan yakni uang, ini tidak diperbolehkan karena pada dasarnya harus distribusikan lebih yakni dulu. Ya, kemudian yakni di antara yang lain yang menjadi catatan itu adalah yakni kumpul-kumpul barang atau jatah khusus bagi yakni panitia, dan ini juga yakni sering kali terjadi. Ini pun tidak diperbolehkan. yakni kecuali kalau seandainya memang sengaja daging itu dimasak bareng-bareng dan yang diundang yakni seluruh kampung. Termasuk di situ adalah panitia pada yakni khususnya. Maka hal ini nggak ada masalah karena sebenarnya daging itu tidak ada dan tidak diperbolehkan dikhususkan untuk satu orang atau orang yang lain, kecuali kalau seandainya dia adalah orang yang berkorban. Satu contoh misalnya, saya berkorban, ya saya minta jatah sekian, kemudian nanti saya berikan untuk panitia, ini nggak ada masalah. Tapi kalau dari awal yakni panitia sudah booking, ya sudah order dan lain sebagainya, khusus ini untuk panitia tidak diperbolehkan. Ya, kemudian di antara yang lain itu adalah masalah yakni arisan, beda dengan patungan yakni jamaah. Nah, ini juga menjadi satu polemik. Ya, sebagian ulama mengatakan yakni bahwasanya yakni arisan ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan ketika dikaitkan dengan apa? yakni dengan patungan, dengan apa? Arisan yakni Idul Adha atau korban. Kenapa demikian? Karena hukum asalnya arisan itu adalah yakni hutang. Maka sebenarnya berarti kita memang tidak mampu. Kalau memang tidak mampu, maka berarti hukum yakni hutang lebih didahulukan daripada kita mengejar maaf sesuatu yang sunnah yakni muakkadah. Wallahu taala alam bisawab. Pun demikian dengan hukum di beberapa tempat, kadang-kadang lembaga pendidikan atau sekolahan atau yakni pondok, ya, tapi rata-rata sekolahan itu biasanya ada patungan yakni iuran dari para yakni santrinya dan lain sebagainya. Yani sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti ini caranya. Sebagaimana kita sampaikan tadi, patungan ya itu untuk pembiayaan. Kalau sapi 7 pembiayaan ini ya. Kalau sapi yakni 7 orang, kalau kambing yakni 1 orang. Ya, maka tidak ada cara seperti ini. Kalau memang buka yakni saja donasi. Siapa yang mau kambing sekian harganya. Kalau mau yakni sapi sekian harganya dengan patungan 7 orang. Ini ya sebenarnya cara yang syar'i sebagaimana yang sudah kita sebutkan yakni tadi. Wallahu taala alam yakni bisawab. Sebenarnya masih banyak permasalahan-permasalahan yang dikaitkan dengan fikih kurban, dan mudah-mudahan para yakni jamaah sebagaimana kita sampaikan yakni antusias untuk membaca, menggali informasi, membekali diri kita, karena inilah dahulu yang pernah dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair bin Al-Awwam di saat sudah sampai di bulan Dzulhijjah itu, ya seringkali membuka yakni kajian-kajian dan halaqah-halaqah ilmiah berkaitan dengan hukum manasik haji, hukum kurban, pun demikian dengan keutamaan berpuasa Arafah. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ya jamaah. Ya. Nggih, monggo. Sekarang lagi semarak ini atau umum korban atas nama untuk yang sudah meninggal. Siap. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya
kalau seandainya yang meninggal tadi ya itu berwasiat, maka nggak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya yang meninggal itu kita sertakan dengan yang hidup, maka kata Syekh Utsaimin nggak ada masalah. Satu contoh misalnya, ya kita berkorban tahun ini untuk saya dan untuk orang tua saya yang meninggal, nggak ada masalah. Ya, yang sebenarnya masih dalam perdebatan di kalangan para ulama itu kalau seandainya bukan wasiat, tapi kita ya niatkan untuk orang yang sudah meninggal tok tanpa menyertakan kita yang masih hidup. Ini yang masih diperdebatkan. Meskipun yang Syekh Utsaimin mengatakan hal ini dibolehkan, tapi beliau memberikan catatan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan yang lain? J, monggo. J. Masya Allah. Misalkan hewan kurban ini kita biasanya kan belinya kan berapa hari sebelum harga misalkan. Siap. 2 hari atau 14 hari sebelum harga. Ternyata sekarang kan lagi marak ini Pak, penyakit PMK. suku itu. Ternyata pas waktu hari hanya ternak yang sudah kita beli itu ternyata sakit misalkan. Taib. Nah, satu itu gimana? Misalkan seandainya untuk menghindari itu, misalkan karena nanti awalnya kan untuk beli binatang hewan kurban, terus dialihkan misalkan ke pembangunan masjid atau apa, itu bagaimana? Niatnya. Terus yang ketiga ini agak jauh sedikit, punya haji badal itu bagaimana? Taib, ini jazakallah khair. Taib, Mas Tursun, jazakallah khair. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan yakni dengan niat ketika kita melakukan yakni satu amalan. Ya, ketika kita sudah mengikhlaskan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan setiap ketaatan yang sudah kita niatkan. Salah satunya adalah berkurban, salah satunya adalah haji. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kasus perjanjian Hudaybiyah itu kan mereka sudah dianggap mendapatkan yakni pahala yakni haji. Pun demikian dengan orang yang sudah berniat berperang tapi qadarullah yakni ada udzur, ya, dan udzur itu udzur syar'i. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, dalam perang Tabuk itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam kondisi yang minim segalanya. Mulai dari logistik, mulai dari perbekalan terutama adalah persenjataan, banyak para sahabat yang tereliminasi, nggak bisa berangkat. Ya, dalam perang Tabuk. Rasul SAW ketika sampai di Tabuk memberikan apa? Memberikan hiburan bagi mereka yang tinggal di Madinah. Yani inna fil madinati la rijalan. Ketahuilah, engkau memang bersamaku di Tabuk ini akan berperang. Tapi kita meninggalkan banyak sahabat yang menangis. Mereka tereliminasi karena minimnya perbekalan. Ya, kata Rasul SAW, ya, mereka pun syarakukum fil al-ajr. Meski demikian, sekalipun mereka sudah meniatkan, sudah latihan, tapi kemudian nggak lolos yakni verifikasi, kata Nabi SAW, syarakukum fil ajr. Mereka ikut serta bersama kalian dalam urusan apa? yakni pahala. Pun demikian dalam hal ini. Kita meniatkan, maka konsekuensinya tidak ada kewajiban bagi kita untuk menggantinya kalau memang itu mati. Ya, kecuali kalau seandainya matinya itu, ya, misalnya ya karena faktor yakni kedoliman, maka siapapun, kata Rasulullah SAW, alal yadi ma'akhodat, siapapun yang berbuat dolim yakni kepadanya maka dia harus mengganti. Yani satu contoh ya, misalnya ya kita sudah beli tapi kemudian dilempari anak-anak ya kecil ya misalnya, kemudian mati, maka berarti yang harus mengganti itu adalah orang yang berbuat yakni dolim yakni kepadanya. Ya, kalau seandainya kita punya kelebihan rezeki nggak ada masalah. Makanya inilah sunnahnya ya, ini adanya hari yakni tasyrik. Jadi masih ada kemungkinan di hari-hari berikutnya. Kalau seandainya kita diberikan keluasan rezeki, meskipun di hari terakhir, alhamdulillah. Ya, tapi tetap yang pertama kalau sudah kita niatkan dan qaddara ada udzur yakni seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat ini sebagai pahala yakni kurban. Kemudian yang kedua, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan mengalihkan ya. Taib. Sebenarnya ini adalah sebagaimana kita bahas tadi, hukumnya apa? Sunnah yakni muakkadah. Ya, kalau hukumnya wajib nggak boleh loh ya. Ya, misalkan sudah kewajiban yakni haji, tak alihkan umrah, padahal umrah sunnah nggak boleh.
Tapi karena hukum asalnya ini, sebagaimana jumhur mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah, maka nggak ada masalah kalau seandainya kita alihkan kepada yang lain, sekiranya itu juga memberikan manfaat kepada yang lain. Cuma catatan di sini, ya, sekali lagi manfaatkanlah kalau memang benar-benar kita berada di bulan-bulan di mana kita disyaratkan itu, jangan engkau kita tinggalkan. Jangan kita alihkan, jangan kita sibukkan dengan hari-hari yang lain. Satu contoh misalnya, di bulan ini atau di bulan Dzulhijjah nantinya kita akan menemukan satu hari yang namanya puasa Arafah. Dan puasa Arafah hanya datang sekali dalam setahun. Jangan sampai kita abaikan dan buang sia-sia. Pun demikian dengan berkorban, ya. Berkorban menyembelih hewan dimanapun untuk acara tasyakuran gak ada masalah, tapi nilainya berbeda manakala kita berkorban di hari-hari yang Allah Subhanahu Wa Taala spesialkan dan hanya setahun sekali, meskipun waktunya 10, 11, 12, 13. Maka jangan sampai, ya, kalau memang sudah punya keluasan rezeki, ya, kita alihkan kepada yang lain, kecuali kalau seandainya memang ada hajat. Satu contoh misalnya, uang ini sudah kita niatkan, qadarullah hajatnya lebih darurat di sana untuk biaya pengobatan ya misalnya, maka kita ini nggak ada masalah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tidak akan menghilangkan niat baik kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, haji badal, termasuk umroh badal pun nggak ada masalah. Ya, hal itu termasuk di antara sesuatu yang disyariatkan. Hanya saja dengan catatan salah satu syaratnya itu adalah orang yang badalin harus sudah haji, dan ini adalah jumhur ulama yang mengatakan demikian. Ya, kenapa demikian? Jamaah dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah kedatangan seorang sahabiyat ketika beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Ya, wa 'alaiha hajj. Afa ahujju anha, apakah ada kewajiban bagiku untuk membadalinya?" Ya, jadi ibunya meninggal, tapi sudah ada kewajiban. Ya, mungkin kelihatan ada wasiat, atau mungkin barangkali dia kaya raya, berarti kan sudah ada kewajiban meninggal. Jadi hati-hatilah ya, bukan karena faktor haji itu belum daftar, tidak. Tapi melihat kalau seandainya kewajiban haji, manistato'a ilaihi sabila, secara finansial dan aman jalan, dan yang ketiga itu adalah fisik, maka berarti dia sudah wajib haji. Ingat, meskipun belum tidak dibuktikan wajib haji itu dengan dengan kwitansi atau sudah daftar. Hati-hati. Ini pun sama Nabi SAW ketika dikeluhi, dilapori seorang sahabiat tahu bahwasanya ibunya ini kaya raya. Ya, afa ahujju anha, apakah aku badali? Nabi SAW iya, wajib. Ya, karena itu kewajiban dia. Maka disinilah kemudian badal haji itu termasuk salah satu di antara bentuk ibadah yang boleh diqadha atau semisalnya, yang itu tidak bisa dikiaskan, dianalogkan kepada yang lain. Ya, misalkan kalau ada puasa, itu boleh. Asalkan para ulama mengatakan itu kalau adalah puasa yang sifatnya itu adalah nazar atau kafarat, itu harus soma'an waliyuhu. Pun demikian dengan haji. Tapi sholat nggak ada, Pak. Faham di sini? Jadi nggak boleh dikiaskan kepada seluruh ibadah. Bapakku nggak sholat hari ini, 2 sholat duhur sampai asar, wis tak ganteni, nggak bisa. Ya, karena ini kembali kepada ini adalah perkara-perkara tauqifi. Hanya beberapa ibadah saja yang boleh dibatalin, termasuk haji boleh, termasuk puasa. Tapi puasanya para ulama lebih condong bahwasanya man alaihi shaumun soma'an waliyu, berlaku bagi puasa wajib nazar dan kafarah. Kemudian meninggal, maka walinya harus menggantikannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini tuntas ya Pak ya. Utangnya sudah lunas ya. Ya. Iya. Itu kalau misalkan haji badal itu kalau diwakilkan, maksudnya begini, kan itu ada sekarang itu kalau seandainya diwakilkan itu ada biayanya. Yep. Itu biayanya kalau dipatokkan dengan misalkan putra-putranya atau cucunya itu bagaimana? Nggak ada masalah. Sendiri atau punyakan. Taib, kalau seandainya itu adalah wasiatnya dia atau nadarnya dia, maka berarti dengan uangnya dia, gitu. Tapi kalau seandainya ada orang yang berderma, nggak ada masalah.
Ya, yang penting yang badalin itu harus haji. Baik itu berangkat dari sini atau kita telepon, ada TKI di sana yang kita bisa. Cuma tahun ini subhanallah ya, badal haji harganya ya, price-nya itu sama dengan orang yang berangkat yakni dari sini. Kemarin itu dari kementerian yang di sana dan maktab yang jalan di Arab Saudi itu mematok badal haji sekarang berapa, Pak? Kalau dari sini di sana 40 sampai 45, jadi sama saja. Kalau dulu masih murah. Bahkan yakni untuk umrah, batal umrah itu kemarin ya saya juga batalkan untuk itu 5 jutaan untuk umrah ya, murah. Tapi untuk haji ini sepertinya dipatok sepadan yakni dengan harga orang yang berangkat dari daerahnya, atau terutama Indonesia kan sekitar segitu ya. Allahu taala alam bisawab. Jadi boleh, nggak ada masalah ya. Tapi kalau seandainya itu adalah harta dari wasiat, maka berarti harus diambilkan dari hartanya. Tapi kalau seandainya orang yang berderma, nggak ada masalah. Misalkan patungan antara anak-anaknya, hal itu tidak mengapa insyaallah. Taib yani jazakumullah khairah, dan afwan atas segala kekurangannya, dan selebihnya sekali lagi pembahasan ini masih panjang. Saya mohon manfaatkanlah waktu-waktu ini untuk membaca, mendengarkan kajian ustadz-ustadz Masya Allah yani di YouTube, yang juga banyak sekali sebenarnya untuk membekali yani diri kita dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kurban, manasik yani haji, umrah, terutama adalah keutamaan bulan yani Dzul Hijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.